Saya Siti Kirania dengan NIM 139. Saya Nurul Istiqamah dengan NIM 122. Saya Selvi Santika Putri dengan NIM 136. Di sini kami akan mempersembahkan terkait video penjelasan materi activity based costing agar kita menjadi mahasiswi dan mahasiswa manajemen yang unggul, Fakultas yang go internasional, dan calon pengusaha muda yang sukses. Selamat menonton. Baik Kiran, apa sih judul besar dan subbab pokok yang ada di bab 4? Jadi, judul besar dan subbab pokok yang ada di 4 itu, judul besarnya itu berjudul Activity Based Costing, di mana di sini itu memiliki 5 subbab pokok. Nah, 5 subbab pokoknya itu yang pertama ada unit level product costing, yang kedua ada limitation of plan weight and departmental retest, yang ketiga ada activity based costing, yang keempat ada reducing the size and complexity of an ABC system, dan yang terakhir itu ada ABC system concept. Nah, coba jelaskan apa itu activity based costing. Oh, untuk activity based costing. Activity based costing ini tuh adalah suatu metode sistem penetapan biaya yang membebankan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan aktivitasnya yang menyebabkan biaya overhead itu terjadi. Nah, lalu setiap pokok pembahasannya ini menjelaskan apa saja? Nah, untuk penjelasan setiap pokok pembahasannya di sini saya akan langsung menjelaskannya, di mana pokok penjelasan yang pertama itu ialah terkait dengan unit level product costing. Nah, pada materi ini itu membahas tentang biaya overhead pabrik atau factory overhead, yaitu biaya tidak langsung yang terjadi dalam proses produksi. Seperti ini misalnya biaya listrik, depresiasi mesin, ataupun gaji pengawas. Dalam akuntansi biaya sendiri, overhead itu biasanya tidak bisa langsung ditelusuri ke produk tertentu, sehingga harus dialokasikan menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka, atau bisa kita sebut dengan predetermined overhead rate. Nah, untuk rumusnya sendiri, tarif ini itu dihitung dengan menggunakan rumus tarif overhead sama dengan anggaran overhead tahunan dibagi dengan jumlah driver tahunan yang dianggarkan, di mana driver ini tuh dianukan itu sebagai pemicu biaya, bisa berupa jam tenaga kerja, jam mesinnya, unit yang diproduksinya, ataupun bahan baku yang digunakan. Nah, sistem ini kemudian itu disebut dengan normal cost system, karena biaya overhead ditentukan berdasarkan estimasi, bukan angka aktual. Di dalam penerapannya pun bisa terjadi dua kondisi. Yang pertama ada under applied overhead. Under applied overhead itu ialah overhead yang dibebankan ke biaya produksinya itu lebih kecil daripada biaya aktualnya. Dan yang kedua itu ada over applied overhead. Nah, overhead yang kalau ini dia kebalikannya. Artinya overhead yang dibebankan ke biaya produksinya itu lebih besar daripada biaya aktualnya. Nah, selisih antara overhead aktual dan yang diterapkan ini pun disebut dengan overhead variance atau variasi overhead. Variance ini kemudian harus disesuaikan pada akhir periode agar laporan keuangan itu menunjukkan angka yang sebenarnya atau angka biaya yang sebenarnya nih. Jika jumlah variance-nya tidak besar, maka seluruh selisihnya itu bisa dibebankan ke cost of goods sold atau COGS. Namun, jika variansinya itu cukup besar, maka selisih tersebut dialokasikan ke 3 akun. Yang pertama itu ada work in process inventory. Yang kedua itu ada finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Yang ketiga sendiri ada yang sudah saya sebutkan tadi seperti cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Alokasinya kemudian itu dilakukan berdasarkan proporsi nilai dari masing-masing akun tersebut. Tetapi pada materi ini juga itu menjelaskan tentang tarif overhead departemental atau departemental overhead rate, di mana itu dalam metode ini itu setiap departemen nih, misalnya fabrikasi atau perakitan, memiliki overheadnya sendiri. Jadi mereka tuh memiliki tarif overhead sendiri karena mereka itu masing-masing memiliki aktivitas dan jenis biaya yang berbeda.
Nah, hal ini tuh membuat pembebanan overhead lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan satu tarif untuk seluruh pabrik. Jadi, perhitungannya tuh lebih akurat. Nah, untuk ini plan weight rate itu akan dibahas di poin kedua. Nah, di sini saya akan bahas poin kedua, yaitu plan weight rate and departmental rates, di mana bagian ini tuh menjelaskan bahwa tarif overhead pabrik atau plan weight ini dan tarif departemen atau departmental rates ini tuh memang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam perhitungan biaya produksi. Namun, di dalam praktik modern itu, terutama ketika biaya overhead itu semakin besar dan produk yang dihasilkan itu semakin beragam, kedua metode ini tuh bisa menimbulkan yang namanya distorsi biaya, atau artinya biaya produk bisa jadi tidak mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Hal ini tuh terjadi karena metode tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya overhead itu dipicu oleh satu faktor tunggal. Misalnya nih, jumlah unit yang diproduksinya atau jam tenaga kerja langsung. Padahal banyak biaya overhead itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada non-unit related overhead cost. Nah, poin ini tuh menyoroti bahwa tidak semua biaya overhead berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Ada jenis biaya overhead yang disebut dengan non-unit related overhead cost, seperti biaya tutup mesin atau biaya rekayasa produk, yang sama sekali tidak berubah, meskipun jumlah unit yang diproduksi itu berbeda. Nih, contohnya, jika sebuah batch itu terdiri dari 1.000 atau 10.000 unit, biaya setup untuk menyiapkan mesin itu tetap sama. Jadi, biaya tersebut dipengaruhi oleh jumlah batch-nya, bukan jumlah unitnya. Nah, ketika sistem biaya tradisional itu memaksakan penggunaan penggerak berbasis unit seperti jam kerja langsung, maka hasilnya menjadi tidak akurat karena tidak menggambarkan konsumsi biaya yang sebenarnya. Semakin besar proporsi biaya non-unit ini, semakin besar pula potensi distorsi biaya produk nih, guys. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada produk diversity. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa keragaman produk atau produk diversity itu juga menjadi penyebab utama dari distorsi biaya overhead, di mana jika semua produk itu mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang sama, maka tarif berbasis unit mungkin masih bisa digunakan. Namun, dalam kenyataannya, produk berbeda seringkali membutuhkan tingkat aktivitas overhead yang tidak sama nih. Misalnya, produk yang kompleks atau memiliki desain khusus biasanya itu memerlukan waktu setup lebih lama, inspeksi lebih sering, atau proses pemindahan material yang lebih rumit dibandingkan dengan produk standar. Nah, jika semua biaya ini dibagi rata kemudian hanya berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka produk sederhana akan tampak terlalu mahal dan produk kompleks juga tampak terlalu murah. Inilah yang menyebabkan nantinya distorsi biaya produk atau produk cost distortion. Sebagai contohnya nih teman-teman, untuk memperjelas konsepnya nih, bagian ini tuh memberikan contoh nyatanya melalui kasus perusahaan Goodmark. Nah, Goodmark ini tuh memproduksi dua jenis kartu ulang tahun. Yang pertama itu ada kartu beraroma atau scented, produk volume rendah atau lebih kompleks. Nah, yang kedua itu kartu biasa atau reguler, di mana produk volumenya itu lebih tinggi atau lebih sederhana. Nah, kedua kartu ini kemudian melewati dua departemen. Dua departemennya ini tuh ada pemotongan dan percetakan. Namun, karena jumlah kartu biasa yang diproduksi jauh lebih banyak, sistem tarif pabrik dan departemen itu akhirnya mengalokasikan overhead berdasarkan jam kerja langsung dan jam mesin, yang menyebabkan kartu biasa menerima porsi overhead jauh lebih besar, padahal sebagian aktivitas overheadnya itu justru lebih banyak digunakan oleh kartu beraroma. Misalnya, aktivitas setupnya atau inspeksinya. Nah,
Akibatnya biaya kartu biasa tampak terlalu tinggi dan biaya kartu beraroma itu tampak terlalu rendah. Inilah kemudian bentuk dari distorsi biaya. Poin yang ketiga itu adalah plain weight overhead rate. Di dalam metode ini itu seluruh biaya overhead pabrik dijumlahkan lalu dibagi dengan total jam kerja langsung untuk menentukan suatu tarif tunggal bagi seluruh pabrik. Contohnya, dalam kasus Goodmark, total overheadnya itu sama dengan 720.000 dolar, total jam kerjanya langsungnya itu 180.000 jam, dan tarif plain weight-nya itu 4 rupiah per direct labor hour. Tarif ini kemudian digunakan untuk menghitung biaya overhead per produk. Namun, karena semua produk itu dianggap mengonsumsi overhead dengan pola yang sama, metode ini tuh kemudian menjadi terlalu sederhana dan dapat menyesatkan jika kenyataannya itu tidak demikian. Nah, untuk memperbaiki sedikit kelemahan metode plain weight, perusahaan itu bisa menggunakan tarif per departemen. Caranya, setiap departemen menghitung tarif overheadnya sendiri berdasarkan faktor yang paling relevan. Misalnya, jam tenaga kerja di departemen pemotongan dan jam mesin di departemen percetakan. Contoh dari Goodmark-nya nih, cutting department rate-nya itu 216.000 dolar dibagi 160.000 DLH. Nah, hasilnya itu akan mendapat 1,35 per direct labor hour. Ya, yang kedua itu ada printing department rate-nya, 504.000 dolar dibagi 80.000 mH akan menghasilkan 6,30 per machine hour-nya. Hasilnya sedikit lebih baik, namun tetap tidak akurat karena masih mengasumsikan hubungan langsung antara biaya overhead dengan volume produksi atau unit based. Produk volume tinggi masih menerima terlalu banyak overhead dibandingkan produk volume rendah. Nah, untuk poin yang berikutnya itu adalah problems with costing accuracy. Nah, bagian ini tuh menjelaskan masalah akurasi biaya dari kedua metode di atas. Masalah utamanya adalah asumsi bahwa semua biaya overhead meningkat seiring dengan jumlah jam kerja langsung atau jam mesin. Padahal, tidak semua aktivitas overhead dipicu oleh volume produksi. Contohnya, kegiatan setup mesin, perpindahan material, dan inspeksi seringkali tergantung pada jumlah batch atau desain produk, bukan pada jumlah unit. Oleh karena itu, biaya overhead yang dialokasikan dengan penggerak berbasis unit seperti jam tenaga kerja langsung akan menghasilkan perhitungan yang menyesatkan. Produk sederhana itu akan menanggung terlalu banyak biaya, sementara produk kompleks menanggung terlalu sedikit. Untuk poin selanjutnya adalah activity rates, a possible solution, di mana solusi yang diusulkan adalah menggunakan activity based costing atau ABC, yaitu sistem yang membagi biaya overhead berdasarkan aktivitas penyebab biayanya atau cost driver, daripada hanya menggunakan satu tarif pabrik atau departemen. Biaya overhead ini kemudian dibagi menurut aktivitas spesifik, seperti yang pertama adalah setup equipment, yaitu dipicu oleh jumlah setup yang dilakukan. Yang kedua adalah machining, dipicu oleh jumlah jam mesin. Yang ketiga adalah inspecting, yaitu dipicu oleh jam inspeksi. Kemudian ada moving materials, di mana itu dipicu oleh jumlah perpindahan material. Nah, setiap aktivitas ini kemudian dihitung tarifnya sendiri. Misalnya setup 2.400 dolar per setup, machining 2,22 per machine hour, inspecting 8,89 dolar per inspection hour, moving materials 400 dolar per move. Dengan demikian, biaya produk ini kemudian ditentukan berdasarkan seberapa banyak setiap aktivitas dikonsumsi oleh masing-masing produk. Pendekatan ini tuh memberikan hasil lebih akurat, artinya menggambarkan konsumsi sumber daya nyata dan mengurangi distorsi biaya produk.
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa nih, secara keseluruhan, bagian ini tuh mengajarkan bahwa sistem biaya tradisional atau plain rate dan departmental rates ini tuh tidak lagi memadai untuk kondisi manufaktur modern yang kompleks, karena banyak biaya overhead itu yang tidak bergantung pada unit produksi, dan karena produk semakin beragam, perusahaan itu perlu beralih ke pendekatan Activity Based Costing atau ABC agar alokasi biaya lebih tepat, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, untuk subbab pokok yang ketiga, judulnya itu ada Activity Based Costing. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Pertama-tama itu melacak biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk serta objek biaya lainnya, menghabiskan aktivitas. Dalam merancang sistem ABC ini, ada 6 langkah penting. Nah, langkah-langkah utama penerapan Activity Based Costing ini atau ABC ini itu mendefinisikan aktivitas dan sumber daya, di mana awalnya itu semua aktivitas yang dilakukan seperti merawat pasien, menyediakan layanan kebersihan atau memantau pasien, diidentifikasi dan dideskripsikan atau dibuat di kamus aktivitas atau activity di dictionary. Aktivitas ini diklasifikasikan menjadi primer, langsung berhubungan dengan objek biaya seperti pasien, dan sekunder, mendukung aktivitas primer seperti pengawasan perawat, sumber daya seperti gaji perawat, perlengkapan, dan lain-lain yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas diidentifikasi dan biayanya kemudian dibebankan ke aktivitas tersebut. Misalnya, gaji perawat dibagi ke berbagai aktivitas berdasarkan persentase waktu yang dihabiskan. Yang kedua itu menetapkan pemicu biayanya atau activity driver dan menghitung tarif. Nah, untuk setiap aktivitas ini ditentukan activity drivernya yang merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya dan menjadi dasar pembebanan biaya ke objek biaya. Contohnya itu seperti aktivitas merawat pasien atau treating patient. Pemicunya adalah jumlah perawatan atau number of treatments. Aktivitas menyediakan kebersihan, providing hygienic care. Pemicunya adalah jam kerja atau labor hours. Kemudian selanjutnya itu biaya aktivitas dibagi dengan total unit activity driver untuk kemudian mendapatkan tarif aktivitas atau activity rates. Ini adalah biaya per unit atau pemicu biayanya. Kemudian kita itu akan membebankan biaya ke objek biaya seperti ke pasien atau ke produk. Biaya aktivitas ini kemudian dibebankan ke objek biaya, dalam kasus ini tuh adalah pasien, dengan mengalihkan tarif aktivitas dengan jumlah unit activity driver yang dikonsumsikan oleh objek biaya tersebut. Metode ini tuh memastikan bahwa pasien membutuhkan lebih banyak aktivitas. Misalnya, pasien yang membutuhkan pemantauan lebih intensif atau perawatannya itu bisa lebih banyak. Nah, ini tuh akan dibebani biaya yang lebih tinggi, mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Lalu, mengapa sih ABC itu penting? Nah, karena sistem ABC ini itu memberikan hasil yang lebih akurat daripada sistem biaya tradisional. Materi yang selanjutnya itu, materi ini tuh membahas secara mendalam sistem penetapan biaya Activity Based Costing atau ABC, yang merupakan itu metode untuk menghitung biaya produk atau jasa secara lebih akurat dengan berfokus pada aktivitas yang benar-benar menggunakan sumber daya. Kalau dibandingkan dengan metode tradisional yang sering membebankan biaya overhead berdasarkan volume seperti jam kerja, ABC itu mengidentifikasi semua aktivitas mulai dari yang utama seperti merawat pasien hingga pendukung atau pengawasan,
dan menentukan berapa banyak biaya sumber daya seperti gaji dan perlengkapan yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Kemudian, untuk setiap aktivitas ini ditentukan pemicu biayanya atau activity driver yang paling logis. Misalnya nih, jumlah perawatan atau jumlah pemantauan yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung tarif biaya per aktivitas. Nah, setelah tarif itu kita dapatkan, biaya kemudian akan dialokasikan ke objek biaya dalam contohnya itu rumah sakit, yaitu pasien berdasarkan seberapa banyak sih pasien tersebut menggunakan setiap pemicu biaya. Dengan demikian, EBC memastikan bahwa biaya dialokasikan secara adil berdasarkan hubungan sebab akibat yang nyata, sehingga memberikan informasi biaya yang jauh lebih akurat bagi manajemen untuk menetapkan tarif layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Konsep ini juga dapat disederhanakan menjadi approximately relevant ABC dengan hanya menggunakan beberapa pemicu biaya utama untuk mendapatkan akurasi yang memadai tanpa kerumitan data yang berlebihan. Nah, kita masuk pada materi terakhir. Materi ini kemudian membahas dua konsep penting di dalam manajemen informasi, ada Activity Based Costing (ABC) dan Enterprise Resource Planning atau ERP System, serta hubungan integrasi di antara keduanya. Secara tradisional, sistem akuntansi biaya ini kurang akurat dalam mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead, karena seringkali menggunakan biaya pemicunya atau cost drivernya nih yang berbasis volume. ABC muncul sebagai solusi, menekankan bahwa aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya dan produk atau objek biaya yang mengonsumsi aktivitas. ABC bekerja dengan mengidentifikasi aktivitas, sumber daya, pemicu biaya, dan objek biayanya nih seperti produk atau pelanggan, memungkinkan penetapan biaya yang lebih akurat dan detail. Sementara itu, teman-teman, ERP itu adalah sistem yang terintegrasi dan berbasis database relasional yang mengelola seluruh proses bisnis perusahaan, keuangan, rantai pasok, produksi, dan lain-lainnya seperti itu dalam satu platform. Fungsinya sangat luas, mulai dari mencatat transaksi hingga menyediakan informasi real time untuk pengambilan keputusan. Ketika ABC diintegrasikan dengan ERP, mereka dapat memberikan manfaat yang besar. ERP ini akan menyediakan sumber data operasional dan transaksi yang kaya dan real time yang sangat dibutuhkan oleh ABC untuk menghitung biaya aktivitas dengan akurat. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, ERP ini berfokus pada integrasi data dan proses bisnis, sedangkan ABC berfokus pada analisis biaya yang lebih baik. Tujuan bersama mereka sendiri adalah meningkatkan kualitas informasi manajerial. Nah, integrasi ini tuh memungkinkan perusahaan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai biaya yang sesungguhnya dari produk, proses, dan pelanggan, yang pada akhirnya itu mendukung keputusan strategis yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 2, 3. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat Bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe kalian berharga, guys. subscribe.